Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Piti Nursiam dari kelas 3D Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi granul. Granulasi adalah pembentukan partikel-partikel besar dengan mekanisme pengikatan tertentu. Granul dapat diproses lebih lanjut menjadi bentuk sediaan granul terbagi kapsul maupun tablet. Tujuan dari granulasi yang pertama untuk meningkatkan jenis bulk secara keseluruhan, yang kedua untuk mendapatkan campuran yang mempunyai sifat alir yang baik, yang ketiga mengurangi debu dari serbuk halus yang digunakan, yang keempat mencegah terjadinya segresi atau pemisahan akibat perbedaan bobot jenis, kemampuan dikempa, yang terakhir untuk meningkatkan dan mengontrol kecepatan disolusi. Adapun evaluasi granul yang pertama, uji kelembaban atau kandungan air, yang kedua, uji kecepatan alir, yang ketiga, uji keseragaman bobot partikel, dan yang keempat ada uji bobot jenis atau kompresibilitas. Yang pertama, uji kelembaban. Tujuannya untuk mengontrol kandungan lembab granul sehingga dapat mengantisipasi masalah yang terjadi selama proses pengempaan tablet dan mengontrol kandungan lembab granul berkaitan dengan pertumbuhan mikroba jika granul tidak langsung dikempa menjadi tablet. Alat yang digunakan pada uji ini yaitu Moisture Analytical Balance. Nah, prinsip dari alat ini yaitu menggunakan media panas untuk mengetahui kandungan air yang terjebak dalam sampel. Nah, di sini dapat kita lihat alat dari Moisture Analytical Balance ya. Nah, alat ini dapat memanaskan sampel sampai 180 derajat Celcius. Nah, di sini ada alat untuk uji kelembaban yaitu Moisture Analytical Balance. Yang pertama, timbang sebanyak 5 gram, kemudian tempatkan pada wadah yaitu Moisture Analytical Balance sampai suhu 105 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian akan didapatkan persen kadar yang stabil dan juga ditentukan sebagai nilai persen LD. Yang kedua ada uji kecepatan alir sudut diam. Nah, tujuannya untuk menentukan sifat alir granul dan mengetahui kecepatan aliran dari granul sehingga akan menjamin keseragaman kandungan bobot dari tablet. Adapun alat yang digunakan pada uji ini yaitu corong. Prinsipnya memperhitungkan waktu kemampuan granul yang diperlukan untuk mengalir melalui lubang corong berdasarkan laju alir dan sudut baring. Persyaratannya 100 gram granul waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik. Nah, di sini dapat kita lihat uji dari kecepatan granul. Yang pertama, masukkan 100 mg granul ke dalam corong, kemudian tekan tombol start, kemudian granul akan mengalir dan persyaratannya granul yang baik adalah 100 gram granul mengalir kurang dari 10 detik. Yang ketiga, uji keseragaman ukuran partikel atau granulometer. Granulometer adalah analisis ukuran dan distribusi ukuran granul. Tujuannya untuk melihat keseragaman dari ukuran granul. Nah, prinsipnya digunakan susunan pengayakan dengan berbagai ukuran dengan mes terbesar diletakkan paling atas dan di bawahnya disusun pengayakan dengan mes yang makin kecil. Alat yang digunakan yaitu sievert shaker. Nah, caranya masukkan 100 gram granul, letakkan di atas ayakan yang telah tersusun dan ditarak. Kemudian mulai dari ayakan mes 20 sampai dengan ayakan mes 100 pada alat sievert shaker. Kemudian setelah pengujian selesai, masing-masing ayakan ditimbang kembali dan dihitung pada tiap-tiap ayakan. Yang terakhir ada uji bobot jenis atau kompresibilitas. Salah satu prinsip dan tujuan dari uji ini adalah dapat memberikan pengukuran dan pemberian serbuk. Bobot jenis dibagi menjadi 3 yaitu BJ sejati, BJ ruahan, dan BJ mampat.
Hubungan uji bobot jenis terhadap granul yaitu dapat mempermudah dalam memformulasi obat. Karena dengan mengetahui bobot jenis, maka dapat menentukan apakah suatu zat dapat bercampur atau tidak dengan zat yang lainnya. Nah, alat yang digunakan pada uji ini yaitu density tester. Prinsip dari alat ini yaitu menggunakan daya mekanik diketuk secara vertikal untuk mengetahui kerapatan dari serbuk atau granul yang sudah kita siapkan. Di sini dapat kita lihat pada video untuk uji bobot jenis. Yang pertama adalah 100 gram serbuk atau granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Nah, kemudian diukur volume utamanya. Setelah itu, volume utama dicatat sebagai V0. Setelah itu, lakukan pengetukan sampai 500 ketukan. Nah, kemudian diukur volume dan dicatat sebagai V1. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.